Maarten Paes benar-benar buat Indonesia bangga. Di debutnya bersama Ajax Amsterdam, dia mampu melakukan banyak penyelamatan. Berikut kisahnya. Laga penuh harapan terjadi di Johan Cruyff Arena, markas besar Ajax Amsterdam. Laga lanjutan Eredivisie 2025-26 antara Ajax Amsterdam dan NEC Nijmegen menjadi saksi debut seorang pemain Indonesia yang baru bergabung dengan klub besar Belanda, yaitu Maarten Paes. Paes, yang dikenal luas berkat penampilannya sebagai kiper timnas Indonesia, akhirnya mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter untuk Ajax setelah serangkaian cedera yang dialami kiper utama mereka, Vítězslav Jaros. Laga yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 ini menyisakan kenangan mendalam, terutama berkat penampilan gemilang Paes di bawah mister gawang. Sejak pertandingan pertama kalinya di Eredivisie bersama Ajax, Paes langsung menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang kiper pengganti biasa, tetapi seorang penjaga gawang yang mampu menghadirkan dampak besar dan dijuluki El Tembok. Dengan melakukan 7 penyelamatan yang mengesankan, termasuk 1 penyelamatan krusial di injury time, Paes berhasil menjaga Ajax tetap dalam berburuan poin penting. Tanpa kontribusi luar biasa dari Paes, bisa jadi Ajax akan kehilangan lebih dari 1 poin dalam pertandingan yang penuh tekanan ini. Sebelum kita menyelami pertandingan secara rinci, penting untuk mengetahui latar belakang dan perjalanan Maarten Paes yang membawanya ke Ajax. Kiper asal Indonesia ini lahir pada 14 Mei 1998 di Nijmegen, Belanda. Paes memulai kariernya profesional di sepak bola di tanah kelahirannya, bermain di beberapa klub Belanda, termasuk NEC Nijmegen dan FC Utrecht. Namun perjalanan kariernya baru benar-benar menonjol setelah ia bergabung dengan FC Dallas di Major League Soccer Amerika Serikat. Di MLS, Paes menunjukkan kelasnya sebagai kiper dengan banyak penampilan mengesankan yang membawa timnya ke berbagai babak kompetitif. Namun pada awal 2026, Paes mendapat tawaran besar dari Ajax Amsterdam, klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Eropa dan selalu memiliki reputasi tinggi dalam pengembangan pemain. Keputusan Paes untuk pindah ke Ajax terjadi karena Ajax lagi krisis kiper bagus. Hal ini membuka peluang bagi Paes untuk membuktikan kemampuannya di level yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya ia didatangkan untuk mengisi posisi yang sangat vital bagi tim besar seperti Ajax. Keputusan Ajax untuk merekrut Paes bukanlah kebetulan. Dengan absennya Vítězslav Jaros, Ajax memerlukan kiper yang dapat mengisi posisi tersebut dengan cepat. Maarten Paes yang sebelumnya telah bermain di level yang kompetitif di MLS dipilih sebagai pengganti sementara dan diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal. Paes dengan pengalaman bertanding di berbagai liga dan level kompetisi terbukti siap untuk mengambil tantangan ini. Namun tantangan terbesar bagi Paes adalah adaptasi dengan filosofi permainan Ajax yang cepat dan mengalir. Ajax dikenal dengan gaya permainan menyerang mereka yang sangat intens, ditambah dengan kebijakan bermain dari belakang, yang menuntut setiap pemain termasuk kiper untuk tidak hanya bagus dalam menjaga gawang, tetapi juga memiliki kemampuan mengalirkan bola dengan baik. Ini bukanlah pekerjaan mudah, namun Paes mampu beradaptasi dengan cepat, membuktikan dirinya siap dan tidak takut untuk mengambil risiko di bawah mister gawang. Debut Paes di Eredivisie datang dalam pertandingan melawan NEC Nijmegen, tim yang berada di papan tengah Eredivisie. Meskipun Ajax diunggulkan dalam pertandingan ini, NEC bukanlah tim yang bisa dianggap remeh. Mereka datang ke Johan Cruyff Arena dengan tekad untuk mencuri poin, dan mereka menunjukkan potensi itu di lapangan. Ajax memulai pertandingan dengan cukup baik dan menguasai jalannya pertandingan, namun NEC menunjukkan ketangguhan mereka dan tak segan-segan menyerang balik. Pada menit ke-39, Ajax berhasil memecah kebuntuan. Mika Götze, pemain muda yang tengah naik daun, mencetak gol pertama Ajax dalam serangan balik yang cepat dan memanfaatkan umpan dari pemain sayap. Gol ini memberi Ajax keunggulan 1-0, namun mereka tidak dapat bertahan lama. Pada babak kedua, NEC bangkit dan berusaha menekan. Pada menit ke-57, Darko Neasmic berhasil menyamakan kedudukan untuk NEC melalui kemelut di depan gawang. Setelah gol penyama kedudukan tersebut, kedua tim saling berbalas serangan, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta.
Keunggulan yang dimiliki Ajax melalui gol Götze di awal pertandingan tidak cukup untuk memastikan kemenangan. Di detik-detik akhir pertandingan, NEC berpeluang untuk membawa pulang kemenangan dengan sundingan yang mengarah langsung ke gawang Paes. Namun disinilah Paes tampil sebagai pahlawan dengan penyelamatan luar biasa yang menggagalkan NEC untuk meraih 3 poin. Untuk menggambarkan seberapa besar kontribusi Paes dalam pertandingan ini, mari kita lihat beberapa statistik penting dari laga tersebut. Kepemilikan bola 48% berbanding 52%. Total tembakan 9 berbanding 18. Tembakan ke gawang 4 berbanding 9. Corner 6 berbanding 7. Dan saves 7 berbanding 3. Dari statistik tersebut jelas terlihat bahwa meskipun Ajax lebih dominan dalam hal penguasaan bola dan memiliki beberapa peluang lebih banyak, NEC lebih agresif dalam menyerang. Tembakan mereka lebih banyak dan lebih terarah, dengan Paes tampil sangat baik dalam menghadapi tekanan yang datang. 7 penyelamatan oleh Paes bukanlah angka yang kecil, dan ini menjadi penanda betapa pentingnya peran kiper ini dalam menjaga agar timnya tetap mendapat 1 poin dalam pertandingan ini. Maarten Paes menunjukkan penampilan yang luar biasa dalam pertandingan ini. 7 penyelamatan yang ia lakukan menunjukkan kualitasnya sebagai kiper top, meskipun baru pertama kali bermain untuk Ajax di kompetisi besar. Salah satu penyelamatan terbaiknya terjadi pada menit-menit akhir pertandingan, ketika ia berhasil menepis sundingan dari pemain NEC yang hampir saja menjadi gol kemenangan untuk tim tamu. Penyelamatan tersebut menjadi momen penting dalam pertandingan dan menegaskan betapa besar peran Paes dalam menjaga gawang Ajax tetap aman. Penyelamatan Paes tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga hasil dari kemampuannya membaca permainan dan beradaptasi dengan tekanan. Ia tidak hanya berhenti pada penyelamatan tembakan jarak jauh, tetapi juga sangat efektif dalam menghadapi umpan silang dan situasi sundingan yang seringkali menjadi momok bagi banyak kiper. Penyelamatan lain yang perlu dicatat adalah keberhasilannya dalam menangani situasi berbahaya di kotak penalti, di mana ia harus bereaksi cepat terhadap bola-bola terlepas yang berpotensi mengarah ke gawang. Paes mampu menjaga ketenangannya dan mengontrol area kotak penalti dengan baik. Ini adalah indikasi bahwa Paes tidak hanya ahli dalam menghentikan tembakan, tetapi juga memiliki kecerdasan dalam mengatur posisi dan menjaga stabilitas pertahanan tim. Beberapa faktor yang membuat penampilan Paes dalam pertandingan ini sangat diapresiasi adalah reaksi cepat dalam situasi umpan silang dan sundingan. Penyelamatan Paes dalam menghadapi sundingan NEC menunjukkan reaksi cepatnya yang luar biasa. Di saat-saat genting, Paes tetap bisa memposisikan dirinya dengan baik dan mengantisipasi serangan lawan dengan sangat efektif. Kontrol areal seluruh kotak penalti. Paes memiliki kemampuan untuk membaca situasi dan menjaga area kotak penalti dengan sangat baik. Dalam situasi yang kacau dan banyak bola datang dari berbagai arah, Paes tetap bisa menjaga kestabilan gawang. Kontribusi mental bagi tim. Sebagai kiper, Paes juga memberikan pengaruh positif terhadap mental tim. Penyelamatan-penyelamatan penting yang ia lakukan memberikan rasa aman dan kepercayaan diri lebih bagi para pemain belakang dan pemain lainnya. Hasil imbang 1-1 dalam pertandingan ini menjadi lebih berharga berkat kontribusi Maarten Paes. Tanpa penyelamatan krusial yang dilakukan Paes, bisa jadi Ajax akan kehilangan 3 poin di kandang mereka sendiri. Paes membuktikan bahwa ia bukan sekedar kiper pengganti, tetapi sosok yang mampu membuat perbedaan besar dalam pertandingan penting. Bagi Paes sendiri, pertandingan ini menjadi langkah besar dalam kariernya. Dengan menunjukkan kemampuannya di level Eredivisie yang sangat kompetitif, Paes berhasil membuktikan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi kiper utama Ajax. Keberhasilannya menjaga gawang Ajax tetap aman dalam pertandingan debutnya, memberi sinyal bahwa ia siap bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Debut Paes tidak hanya menarik perhatian para penggemar Ajax, tetapi juga penggemar sepak bola Indonesia dan internasional. Media sosial dan berbagai platform berita dipenuhi dengan pujian terhadap penampilan gemilang Paes. Banyak yang memuji ketenangannya di bawah mistar gawang dan kemampuan teknisnya dalam menghadapi serangan-serangan NEC yang sangat menekan. Pundit Belanda bahkan menyebut Paes datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Ajax. Debut Maarten Paes bersama Ajax Amsterdam adalah awal yang sangat menjanjikan dalam karirnya di Eredivisie. Dengan 7 penyelamatan luar biasa, termasuk 1 penyelamatan krusial di injury time,
Paes membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang kiper pengganti, tetapi seorang penjaga gawang yang bisa diandalkan. Meski Ajax hanya meraih hasil imbang dalam pertandingan tersebut, Paes berhasil membuat perbedaan besar yang mungkin menjadi kunci bagi tim untuk tetap meraih poin. Dengan penampilan yang solid ini, Paes menunjukkan bahwa ia siap menjadi kiper utama di Ajax dan bahkan bisa berperan lebih besar di masa depan. Ini adalah langkah awal yang luar biasa dalam perjalanan kariernya di sepak bola Eropa.